Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Rashid Behaki. Kali ini gue mau review series yang belum lama ini selesai, kira-kira sebulan yang lalu. Itu judulnya Ekstrakurikuler. Ini adalah drama Korea hasil buatan Netflix yang sebelumnya itu pernah juga ada beberapa kayak My Holo Love, My First First Love, terus Kingdom, sama Love Alarm. Nah ini tuh yang kelima. Ekstrakurikuler ini menceritakan seorang remaja yang masih kelas 2 SMA, namanya Oh Jisoo, atau biasa disapa sama teman-temannya nih Oji. Nah Oji ini sebenarnya anak yang sangat teladan di sekolahnya, tidak pernah kena masalah, dia juga sangat berprestasi, bahkan sampai dipuji gurunya karena nggak pernah ada masalah sama sekali. Nah tapi ternyata di balik itu dia bekerja sebagai seorang mucikari. Menariknya menurut gue ekstrakurikuler ini tuh ngomongin soal pendidikan dan kriminalitas. Itu kan hal yang dekat ya dengan anak-anak SMA gitu. Kita yang pernah dulu sekolah pasti pernah lah melakukan hal-hal bandel gitu, nakal, melawan hukum di sekolah, aturan di sekolah. Topiknya ini dekat dan jarang diomongin, apalagi ngomongin soal bimbingan konseling gitu. Guru bimbingan konseling kan atau guru BK itu untuk lebih peduli sama murid-muridnya. Apa yang kita lihat, anaknya baik, anaknya cantik, anaknya ganteng, anaknya nggak bermasalah, tapi ternyata di belakang itu ada masalah yang lebih besar. Nah itu kita harus peka sih. Karakter-karakter utama di sini juga bisa dilihat sebagai karakter yang multidimensional. Jadi kita nggak melihat dari satu sisi aja gitu, sisi baiknya, sisi buruknya, dua-duanya itu bisa kita lihat di sini. Kayak misalnya si Oh Jisoo, si Oji karakter utamanya, remaja cowok yang masih polos, sebenarnya baik, dan juga malah suka menolong orang. Tapi dia nggak punya pilihan lain untuk melakukan yang dia bisa, yaitu untuk mencari uang. Dia jadi mucikari. Nah, bisa dibilang itu hal yang bisa didebatkan lah, itu baik atau buruk. Terus karakter lainnya ini namanya Bae-gyuri, seorang cewek cantik yang berprestasi juga, jadi teladan di sekolahnya, gurunya suka, aktif ekskul walaupun cuma satu. Terus dibandingin Oji yang nggak populer, dia ini cewek yang populer, banyak temennya, terutama cowok karena dia suka olahraga, suka bola. Tapi dibalik itu semua ternyata dia juga pengen punya kehidupan normal, bisa dibilang sama kayak Oji ya, karena dia tertekan sama keluarganya yang menuntut dia macam-macam gitu, menuntut hal yang dia nggak suka, misalnya kayak ketemu CEO industri hiburan gitu, karena orang tuanya ini juga sama di industri hiburan. Mungkin ada lobby-lobby politik apa, gue nggak tahu, sampai dia melakukan hal-hal kriminal, kayak misalnya ada adegan dimana dia menjual barang curian dan juga pengen nyuri. Terus dua karakter utama lainnya, Seo Min Hee sama Kwak Ki-tae, pasangan muda-mudi yang teman sekolahnya si Oji dan Gyuri ini, punya dua sisi gitu. Pertama si Seo Min Hee, dia sisi baiknya, dia jadi cewek yang baik di sekolah, pacar yang baik. Tapi di balik itu dia juga jadi pekerja seks komersial, tempat kerjanya si Oji gitu, temennya malah. Kwak Ki-tae, pacarnya Min Hee, dia juga sama, punya dua sisi yang berbeda. Itu akhirnya nanti dia sadar kalau dia ini sebenarnya mungkin sayang sama si Min Hee gitu, pengen nyelamatin Min Hee karena ada sesuatu yang mengganjal nih, ada apa nih gitu, sampai dia melakukan sesuatu yang bisa dibilang kriminal untuk menyerang satu toko gitu, tapi niatnya sebenarnya baik. Terus keempat tokoh utama di sini juga dihidupkan dengan baik sama aktor dan aktrisnya, kayak si Oji diperankan sama Kim Dong Hee yang sebelumnya itu muncul di Itaewon Class dan Sky Castle. Kita bisa melihat banget karakter dia bener-bener yang polos, terus juga terpaksa gitu kayak melakukan hal kriminal. Di sini kan ada banyak genre ya, misalnya kita lihat ada dramanya, ada crime-nya, juga ada action-nya. Itu bisa gabung dengan baik sih. Jadi ceritanya ketat banget, logis banget, sebab akibatnya jelas, nantinya makin intens tiap episode. Episode terakhir itu intens banget, bener-bener makin crime dan makin actionnya tuh terasa. Ekstrakurikuler ini ada pendekatan Jepangnya gitu ya, kayak misalnya si tokoh Paman Lee, itu ada tokoh utama yang tua yang bisa diandalkan. Nah ini tuh dia gitu, dengan perawakannya, dengan mobil tuanya gitu. Musuhnya si yang bertato sama istrinya juga tuh yang mucikari, dia sama-sama apa ya, punya ciri khas gitu yang unik dan bener-bener beda, aneh, bisa dibilang absurd gitu gayanya. Itu kayak film sama series Jepang kali ya, seperti biasa kali ya. Kalau Netflix itu episodenya lebih sedikit dibandingin drama Korea pada umumnya, itu 16 episode. Di sini cuma 10 episode. Love Alarm sebelumnya itu 8 episode, terus Kingdom season 2 season 1 6 episode. Emang sedikit sih, walaupun lebih ya, ini 10. Cuma ya kurang greget aja, pengen lebih gitu, pengen nambah. Selain itu juga akhirnya sih, ini akhirnya bisa dibilang bagus tapi nggak juga.
nanggung, tapi ya biasalah begini, ntar pasti ada season berikutnya. Nah cuma menurut gue sih kayak akhir yang seru gini, udah bener-bener selesai gitu, akhirnya nih aduh kok begini ya gitu. Ada satu adegan nanti yang menurut gue kok malah makin memperparah situasi yang sebenarnya kayaknya udah deh cukup gitu. Kayak ntar ada adegan si Oji sama Minhee, nah itu menurut gue yang kok bisa begitu ya, padahal kayaknya nggak gitu pun selesai kok. Selain itu juga yang paling penting menurut gue di sini guru BK, guru bimbingan konseling yang awalnya itu membuat Oji dan si Gyuri bertemu dan berkenalan satu sama lain, yang bikin semua itu jadi masalah di series ini, itu nggak berperan lebih jauh sih. Sementara si polisi yang ngikutin Minhee itu malah berpengaruh dibandingin gurunya. Kirain gurunya itu bakal terus mengejar atau membantu menyelesaikan masalah murid-muridnya ini gitu. Kalau adegan yang gue suka itu jujur aja episode pertama sih, khususnya adegan yang Oji sama Gyuri ini ketemu janjian di sebuah kafe. Oji ini kelihatan banget polosnya, masuk ke kafenya salah, pintunya harusnya ditarik tapi dia didorong, itu awalnya. Sampai akhirnya Oji ini cerita gitu tentang masalahnya dia, terus si Gyuri malah ketawa, dapat banget kali ya. Jadi Ojinya ini terenyuh gitu sampai menangis, menitikan air mata sedikit. Nah Gyuri kayak aneh, tapi dia juga sadar mungkin ya emang Oji ini sepolos itu gitu. Di episode terakhir itu menurut gue epic banget sih. Itu mengingatkan gue sama adegan di film Cross Zero 2, penyerangan ke Hosen. Itu kan kita juga sama penyerangan ke satu tempat karaoke. Nah itu sama persis, itu kayak berantem dan segala macem, chaos, rusuh di mana-mana, berdarah-darah dengan alat segala macem, dengan tangan kosong juga. Dan itu menurut gue seru aja sih. Nah kalau skor menurut gue sih 8 dari 10 ya, karena gue menikmati perjalanan tiap episodenya. Tiap selesai itu gue pengen nonton lagi dan lagi, karena ya penasaran gimana sih nih Oji sama Gyuri menyelesaikan masalahnya dan mendapatkan keinginannya. Nah buat kalian yang udah nonton, boleh komentar di bawah ini gimana pendapat kalian sama filmnya. Mungkin ada yang setuju sama gue juga, ada juga yang bisa tambahan informasinya dan ada pendapat yang berbeda. Boleh banget ditulis. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe buat yang belum, yang udah nyalakan notifikasinya biar update selalu sama konten-konten Scene Creep. Dah, sampai jumpa.